otoritas keamanan pelabuhan tidak mengizinkan kapal untuk berlayar. Selain itu memang ada beberapa kendala teknis, misalnya ada beberapa kapal memang yang belum siap. Perlu difahami bahwa sekali lagi kita tidak mundur, kita tidak misi ini tidak batal, kita akan terus mensupport sampai misi ini sukses. Tadi kita memberikan bantuan keluarga buat Gaza, ya. Berapa bulan tinggal di sini belum ada pekerjaan, kita berikan santunan. Kami melanjutkan misi kemanusiaan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang memang mengungsi di Amman, Yordania. On fire! There's a fire in the front deck. We've been hit. Salah seorang relawan panik saat alarm terus berbunyi. Ternyata api membesar di bagian depan dek kapal. Where's the fire extinguisher? The family boat has been officially attacked. A drone came right above it, released a bomb, and it exploded, and the boat was on fire. Ancaman diterima para relawan. Fire! Fire! Pada malam sebelum hari keberangkatan, satu lagi kapal yang akan berlayar diserang menggunakan drone. Tidak main-main. Ini adalah serangan yang kedua kalinya. Di saat yang sama, situasi di Gaza semakin memprihatinkan. Kejaman Zionis Israel di jalur Gaza Palestina masih terus terjadi. Serangan menyasar tenda-tenda dan perkemahan mengakibatkan anak kecil yang tak berdosa menjadi korban. Banyak ancaman dan hambatan, tapi para relawan tidak gentar. Di tengah kota dilakukan pembagian kapal terhadap para relawan. Misi akan terus dijalankan. Kami akan berlayar menuju Gaza. Sebanyak 65 kapal akan bergerak dari Laut Mediterania menuju ke Gaza, Palestina. Kita insya Allah akan menembus blokade Gaza di Palestina. Doakan semoga perjalanan lancar tanpa kendala dan insya Allah kita akan sampai Gaza dengan selamat. Amin. Semua bergembira. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Kami bersama ratusan relawan dari puluhan negara lainnya akan berangkat berlayar menuju Gaza. Di pelabuhan Sidi Bou Said di kota Tunis, Tunisia, suasana kegembiraan terasa. Beberapa kali ditunda, berangkatan menuju Gaza akhirnya terwujud. Halo, assalamualaikum. Semangat! Di tengah kota, relawan Indonesia bersiap berangkat, bergabung di pelabuhan untuk bersama-sama berangkat ke Gaza. Doakan kami, Bapak Ibu Indonesia. Itu kenapa bawa ember itu? Untuk toilet. Oh, itu toilet. Kabarnya. Ya, tim Indonesia sudah bersiap bergerak ke pelabuhan Sidi Bou Said. Tampak Pak Dubes mengantarkan kami. Bismillah, mudah-mudahan perjalanan kami lancar tanpa kendala. Pak Dubes, ada arahan mungkin Pak Dubes kepada kami? Ya, Bismillah, majrah wa mursahat. Ayo, Perjalanan Bismillahi, saya melepas dengan doa. Bismillahi majraha wa mursahat. Mudah-mudahan selamat. Misi kemanusiaan, misi membuka blokade sukses. Kita bersama-sama berjuang mewujudkan kemerdekaan Palestina. Saya di sini melepas dengan doa dan sekali lagi selamat menjadi bagian dari sejarah bangsa kita, sejarah Palestina, sejarah dunia. Ini sejarah besar, kebanggaan bagi kita semua. Alhamdulillah, kita akan berangkat. Kita sudah di bis menuju ke pelabuhan
Sidi Bosaid bersama Pak Dubes. Pak Dubes melepas teman-teman relawan, sedang berbincang-bincang dengan teman relawan. Kita akan segera berangkat ke pelabuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pesan-pesan? Ya, bismillah. Sekali lagi selamat. Kita mendoakan bismillahirrahmanirrahim. Kita berlayar untuk kebaikan. Insyaallah akan menemukan jalan. Setiap kebaikan pasti ada jalan. Tapi Pak Dubes sudah berkoordinasikan dengan Semua itu tugas saya. Saya ditugaskan oleh negara untuk itu. Amin, alhamdulillah. Ya. Semoga. Terima kasih Pak Dubes bantuannya. Jadi kita akan bersiap berangkat. Teman-teman sudah masuk ke bis. Bismillah, Pak Dubes melepas keberangkatan ini. Dampingi terus. Masa saya mau jadi aktivis lagi? Pak Dubes mau gabung Pak Dubes? Insyaallah. Saya mengawal dari depan. Mengawal. Jadi pengawalnya adalah mobil saya. Bismillah, mudah-mudahan Yang akan bisa lancar. melewati. Jadi di sini akan segera berangkat. Mohon doanya semuanya, kita akan ke pelabuhan. Nanti kita akan ikuti terus perjalanan di pelabuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha. Wa mursaha. Inna Rabbi. Laghafurur rahim. Tiba di pelabuhan, kami tim relawan Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy memanjatkan doa, mohon agar misi berjalan lancar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sementara itu, tim Global Subud Flotilla terus menyisir dan mengecek kesiapan satu persatu kapal yang akan ikut dalam misi kemanusiaan ke Gaza. Tim juga mengecek kesiapan logistik kapal saat berlayar, apalagi di tengah ancaman serangan Israel yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Tapi, lagi-lagi, keberangkatan ditunda. Masalah imigrasi dan belum siapnya kondisi beberapa kapal membuat tim harus kembali bersabar menyampaikan bantuan ke Gaza. Sekarang kita berdepan dengan beberapa isu yang akan melambatkan sedikit pelayaran kita untuk bermula bergerak ke Port Birzeit, iaitu isu yang berkaitan dengan cuaca yang di luar daripada kawalan kita. Pada masa yang sama kita berdepan dengan sedikit kekangan dari autoriti yang sedang memproses sahabat-sahabat kita yang sampai dari Barcelona dan akan kembali menaiki kapal-kapal mereka di Barcelona, dan proses ini mengambil masa terlalu lama. Kita berada di sini daripada jam 11 pagi. Saya sampai jam 11 pagi, rakan-rakan yang lain sampai jam 1 untuk masuk ke sini dalam keadaan traffic jam yang sangat teruk dan juga laluan pintu masuk yang disekat untuk memastikan keselamatan. Mereka hampir jam 4 berjaya masuk ke tempat ini, dan sekarang ni kita berada di jam 7, masih belum lagi selesai urusan daripada peringkat kawan-kawan kita di peringkat autoriti Tunisia untuk melepaskan kawan-kawan dari Barcelona bergerak. Justru kita mengambil masa sedikit untuk memastikan semua undang-undang dapat dipatuhi. Undang-undang berkaitan dengan immigration, undang-undang berkaitan dengan kebenaran keluar dan masuk dari pelabuhan-pelabuhan di sini, dan insya-Allah kita akan memastikan kita dapat berlayar dalam masa yang terdekat. Hingga Kamis 11 September malam, situasi tidak berubah. Keberangkatan ratusan relawan Global Subud Flotilla masih belum bisa dilakukan dengan alasan yang sama. Baru saja kami dapat informasi memang keberangkatan kami yang seharusnya 10 September 2020 ini diundur karena beberapa kendala. Yang pertama, memang saat ini memang kondisi terkini di Pelabuhan Sidi Bosaid ini hujan, dan itulah yang membuat otoritas keamanan pelabuhan tidak mengizinkan kapal untuk berlayar, karena kalau kita melihat ke arah sana memang cuacanya cukup kurang baik ya, banyak sekali petir-petir gitu, dan di sini pun memang hujan
Selain itu memang ada beberapa kendala teknis, seperti misalnya ada beberapa kapal memang yang belum siap, sehingga membuat keberangkatan misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla terpaksa diundur. Untuk waktunya memang kami belum dapat kepastian atau belum dapat waktu yang pasti itu. Hingga Jumat 12 September, keberangkatan masih belum juga bisa dipastikan. Di tengah ketidakpastian, tim relawan Indonesia memutuskan menarik mundur dari misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla di Tunisia. Beberapa faktor jadi pertimbangan di balik keputusan ini. Di antaranya, kondisi kapal yang belum siap berlayar membuat jumlah kursi kapal terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah relawan. Tim relawan Indonesia pun memilih memberikan jatah kursi ke relawan dari negara lain. Walaupun berat, sejumlah relawan dari total 30 orang pun menerima keputusan ini. Kami delegasi Indonesia di bawah payung Global Peace Convoy Indonesia yang berada di Tunisia ingin menjelaskan, menekankan lagi bahwa misi Global Sumut Flotilla ini bukanlah misi per negara. Ini bukan tidak di handle satu dan negara, tapi ini misi bersama. Maka dari itu, kalau sebagian dari kami delegasi Indonesia ini harus kembali ke Indonesia, bukan berarti karena kita meninggalkan misi ini, tapi demi menyempurnakan misi ini, karena hal-hal yang sudah kita sampaikan sebelumnya, berkurangnya kapal-kapal, sehingga perlu ada pemangkasan dan kita memberikan prioritas kursi kepada mereka yang memang dianggap lebih membutuhkan. Namun, perlu kami tekankan, kita tidak mundur dari misi ini. Ada beberapa teman-teman yang masih bertahan untuk menunggu kesempatan. Kalau memang pada akhirnya ada seat atau kursi-kursi yang kosong, ya kita akan siap untuk mengisinya. Perlu difahami bahwa sekali lagi kita tidak mundur, kita tidak misi ini tidak batal. Ya, sejauh ini ya, kita akan terus mensupport sampai misi ini sukses. Sebuah keputusan yang tentu mengecewakan, tapi harus diambil. Secara personal pasti sedih, karena kan kita semua udah bersiap dengan apapun keadaan untuk berangkat. Akan tetapi sebagai tim dari tim yang sangat besar, bagian dari tim Indonesia menjadi bagian dari tim global, kita paham juga bahwasanya kursi-kursi itu harus diberikan kepada yang jauh lebih powerful untuk membawa suara kita bersama-sama nanti sampai ke Gaza. Ya, ini sebuah ujian ya, dan juga bagian dari pengorbanan yang lebih besar lagi bagi relawan dari Indonesia, karena kita semua udah siap, namun kenyataannya masalah teknis yang kita hadapi memaksa hanya separuh relawan yang ada di Tunisia itu yang bisa naik ke boot, dan kita rendah hati demi kelangsungan misi Global Sumut Flotilla ini, kita memberikan seat kepada delegasi negara lain yang datang ke sini. Rasa kecewa di tengah para relawan pun tidak bisa lagi disembunyikan. Keinginan untuk menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza begitu kuat. Dan ini situasi yang tidak normal. Biasanya kalau keterlambatan itu delay 1 hari, atau keterlambatan itu delay 1 atau 2 hari, atau mungkin 3 hari. Tapi kalau sampai delay 14 hari, berarti ada hal-hal yang banyak terjadi. Tidak berlayar bukan karena kita tidak mau berlayar, kan teman-teman mengalami bahwa we pack our bag, ya, kita udah packing, kita udah siap dengan segala perbekalan kita udah ada di port, sampai kemudian kapal-kapalnya udah di depan kita masing-masing. Tapi memang tidak segampang dan semudah yang kita pikirkan terjadi, ya.
Hingga Selasa 16 September 2025, sudah ada lebih dari 30 kapal yang bergerak untuk menembus blokade Gaza. Beberapa relawan asal Indonesia ternyata ikut dalam misi ini, meski sebagian besar lainnya memilih pulang ke tanah air. Tapi sebagian lainnya, yakni Lembaga Rumah Zakat, tetap mempertanggungjawabkan donasi yang telah terkumpul untuk misi global Sumut Flotilla meski harus menempuh jalan lainnya. Jalan itu adalah menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang mengungsi ke Yordania. Kami pun bergegas ke Amman, Yordania. Ya, saat ini saya sudah berada di Bandara Tunisia. Usai tim Indonesia Global Peace Convoy menarik diri dari kepesertaan Global Sumut Flotilla. Memang banyak teman-teman dari relawan Indonesia yang kembali ke tanah air. Namun misi saya tidak selesai di Tunisia. Saya akan bergerak ke Jordania untuk nantinya akan menjalankan misi selanjutnya, di mana nanti di sana di Jordania saya akan memberikan bantuan kepada para pengungsi warga Palestina yang saat ini berada di Yordania. Ikuti terus perjalanan saya akan masuk pesawat dan akan sampai di Yordania mungkin nanti siang. Saat ini di Indonesia pukul 23 malam ya, berarti besok siang akan sampai di Yordania sekitar pukul 12 siang. Ikuti terus perjalanan saya, mudah-mudahan diberi kelancaran. Jadi saya sudah berada di bandara, akan masuk ke pesawat menuju ke Yordania. Bismillah, semoga perjalanan dilancarkan. Saat ini saya sudah berada di pesawat yang akan membawa saya terbang ke Amman, Yordania. Sampai Yordania saya disambut oleh warga dan petugas yang sudah disiapkan untuk penjemputan saya. Di Amman, kami bersama relawan lainnya diterima Duta Besar RI untuk Yordania. Akses-akses yang selama ini mereka bisa lakukan juga mulai dibatasi. Jadi secara umum kondisi Palestina pada saat ini memang semakin memprihatinkan dan perlu menjadi perhatian kita semua, khususnya yang di Gaza untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Kami juga akhirnya menemui para pengungsi Palestina yang berada di Amman. Tadi kita memberikan bantuan keluarga buat Gaza, ya. Berapa bulan tinggal di sini belum ada pekerjaan, kita berikan santunan, ya. Nah, kita selanjutnya juga tadi akan mendorong bagaimana pendidikan anak-anak dari warga Gaza ini bisa terjamin. Nanti silahkan bertanya, nanti dibantu sama teman-teman diterjemahkan. Ya, ini tadi cerita kondisi rumah sebelumnya dan sesudahnya ketika sudah hancur. Ini sebelumnya nih. Ini sebelumnya. Kami melanjutkan misi kemanusiaan di Yordania untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina yang memang mengungsi di Amman, Yordania. Tadi kami sempat mengunjungi salah satu warga Gaza, di mana sebelumnya dia tinggal di Gaza dan menjadi korban serangan Israel pasca 7 Oktober 2023. Dirinya memang berpindah-pindah dari wilayah Gaza gitu kan,
yang membuat dirinya akhirnya memutuskan meninggalkan Gaza dan mengungsi bersama keluarganya di kota aman Yordania. Tadi kami sempat berbincang-bincang dan menyampaikan amanah dari masyarakat Indonesia, tentunya memberikan bantuan dari masyarakat Indonesia dan sekaligus menyampaikan komitmen dari masyarakat Indonesia akan terus membantu warga Palestina yang menjadi korban serangan Israel. Yang mana ini? Duduk. Duduk sini, duduk.